Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang satuan volume dan debit. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian volume dan debit, yang kedua menentukan hubungan antar satuan volume, yang ketiga menentukan hubungan antar satuan debit, dan yang keempat menentukan hubungan antar satuan volume waktu dan debit. Kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian volume dan debit. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Satuan volume misalnya meter kubik, sentimeter kubik, liter, dan mililiter. Perhatikan hubungan antar satuan volume berikut ini. Ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Setiap kali satu loncat ke bawah itu kali 1000. Berarti kalau 2 kali, kali 1000, kali 1000. Kalau 3 kali, kali 1000, kali 1000, kali 1000. Demikian sebaliknya. Kalau naik, itu dibagi 1000 setiap satu kali naik. Kalau 2 kali naik berarti dibagi 1000 dibagi 1000. Satuan volume ini selain meter kubik ada juga liter. Kalau liter itu setiap kali turun kali 10 dan setiap kali naik dibagi 10. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan milimeter. Hubungan antara meter kubik dengan liter terdapat pada desimeter kubik dan liter, di mana 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter atau 1000 mm. 1 meter kubik itu 1000 liter sama dengan 1 kiloliter. Dan 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc atau 1 mm. 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Selanjutnya tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Debit dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu debit sama dengan volume atau pi dibagi waktu atau T. Berdasarkan persamaan di atas, maka satuan debit antara lain meter kubik per jam, liter per menit, liter per detik, dan lain-lain. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang menentukan hubungan antar satuan volume. Di sini ada contoh soal 4 desimeter kubik berapa sentimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik itu 1 kali turun. Itu artinya setiap kali 1 kali turun itu kali 1000. Maka 4 desimeter kubik berapa sentimeter kubik? 4 desimeter kubik sama dengan 4 kali 1000 cm kubik sama dengan 4000 cm kubik. Contoh yang lainnya ada 50.000 cm kubik berapa liter? Ingat bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka untuk dari cm kubik ke liter kita rubah dulu ke desimeter kubik. 50.000 cm kubik berapa desimeter kubik? Sentimeter kubik ke desimeter kubik itu 1 kali naik. Setiap 1 kali naik itu dibagi 1000, maka 50.000 cm kubik sama dengan 50.000 dibagi 1000 desimeter kubik menjadi 50 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka 50 desimeter kubik sama dengan 50 liter. Sehingga 50.000 cm kubik sama dengan 50 liter. Selanjutnya ada contoh lagi, 10 liter ditambah 25 cc berapa mililiter. Kita rubah semuanya ke mililiter. 10 liter itu turun 3 kali ke mililiter. Maka 10 kali 10 kali 10 kali 10 menjadi 10.000 mililiter. 25 cc itu sama dengan 25 mililiter karena 1 cc sama dengan 1 mililiter. Sehingga 10 liter ditambah 25 cc sama dengan 10.000 ditambah 25 ml menjadi 10.025 ml. Contoh yang lainnya ada 4
dekameter kubik dikurang 2 meter kubik ditambah 140.000 liter. Berapa meter kubik? 4 dam atau 4 dekameter kubik itu 4 kali 1000 meter kubik, karena dari dekameter ke meter itu turun 1 kali menjadi 4000 meter kubik. 2 meter kubik tetap 2 meter kubik, kemudian 140.000 liter itu sama dengan 140.000 desimeter kubik. Jadi 140.000 liter sama dengan 140.000 dibagi 1000 meter kubik, karena dari desimeter kubik ke meter kubik itu naik 1 kali, sehingga dibagi 1000. Hasilnya 140.000 liter sama dengan 140 meter kubik, sehingga 4 dekameter kubik dikurang 2 meter kubik ditambah 140.000 liter sama dengan 4.000 dikurang 2 ditambah 140. Hasilnya adalah 4.138 meter kubik. Selanjutnya pembahasan yang ketiga tentang menentukan hubungan antar satuan debit. Kita punya soal 6 liter per menit berapa liter per jam. Kita rubah semuanya menjadi liter per jam. 6 liter tetap 6 liter. 1 menit itu sama dengan 1 per 60 jam. Berarti 6 liter per menit sama dengan 6 liter dibagi 1 per 60 jam. Kita rubah operasinya menjadi bentuk perkalian, menjadi 6 liter dikali 60 per 1 jam. Hasilnya adalah 360 liter per jam. Selanjutnya ada 60.000 ml per detik sama dengan berapa liter per jam. Dirubah semuanya menjadi liter per jam. 60.000 ml dirubah ke liter menjadi 60.000 dibagi 1000 liter, karena mililiter ke liter itu naik 3 kali. Berarti bagi 10 bagi 10 bagi 10 sama dengan dibagi 1000. Hasilnya adalah 60 liter. 1 detik dirubah ke jam menjadi 1 per 3600 jam. Sehingga 60.000 ml per detik sama dengan 60 dibagi 1 per 3.600 liter per jam. Operasinya dirubah menjadi bentuk perkalian, menjadi 60 dikali 3.600 per 1 liter per jam. Hasilnya adalah 216.000 liter per jam. Selanjutnya ada 36 desimeter kubik per menit berapa cc per menit. Dirubah semuanya menjadi cc per menit. 36 desimeter kubik itu sama dengan 36 kali 1000 cc. Karena dari desimeter kubik ke cc yaitu centimeter kubik itu turun 1 kali. Berarti kali 1000. Hasilnya adalah 36.000 cc. Kemudian 1 menit tetap 1 menit. Sehingga 36 desimeter kubik per menit sama dengan 36.000 per 1 cc per menit. Sama dengan 36.000 cc per menit. Selanjutnya ada 500 ml per menit sama dengan berapa desimeter kubik per jam. 500 ml itu sama dengan 500 cc atau centimeter kubik. Kemudian dirubah ke dalam bentuk desimeter kubik menjadi 500 dibagi 1000 desimeter kubik. Karena dari cc ke desimeter kubik itu naik 1 kali, berarti naik 1 kali dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,5 desimeter kubik. 1 menit dirubah ke jam menjadi 1 per 60 jam, sehingga 500 ml per menit sama dengan 0,5 dibagi 1 per 60 desimeter kubik per jam. Hasilnya adalah dirubah dalam bentuk perkalian, 0,5 kali 60 per 1 desimeter kubik per jam. Hasilnya adalah 30 desimeter kubik per jam. Pembahasan yang keempat tentang menentukan hubungan antar satuan volume, waktu, dan debit. Kita punya soal, Mita menampung air di ember dengan volume 5 liter. Mita membuka keran selama 5 menit hingga ember terisi penuh. Berapa debit air yang mengalir melalui keran? Informasi yang didapat, yang pertama volumenya 5 liter, waktunya 5 menit. Ditanyakan berapa debit air. Langkah-langkahnya, debit sama dengan volume per waktu. Kita masukkan angka-angkanya. Debit sama dengan 5 liter per 5 menit. Hasilnya adalah 1 liter per menit. Kesimpulannya, jadi debit air yang mengalir melalui keran adalah 1 liter per menit.
Soal selanjutnya, ayah menampung air di bak. Ayah membuka keran dengan debit 6 liter per menit. Jika ayah menampung selama 5 menit, berapa liter volume air yang tertampung di bak? Informasi yang didapat, debitnya 6 liter per menit, waktunya 5 menit, volumenya ditanyakan. Langkah-langkahnya, debit sama dengan volume per waktu. Sehingga volume adalah debit kali waktu. Kita masukkan angkanya, volume sama dengan 6 liter per menit kali 5 menit, sama dengan 30 liter per menit. Kesimpulannya, jadi volume air yang ditampung bak adalah 30 liter per menit. Selanjutnya, sebuah kolam ikan akan diisi air melalui 2 keran dengan debit masing-masing 4 meter kubik per menit dan 6.000 liter per menit. Kolam tersebut berukuran panjangnya 25 meter, lebarnya 10 meter, dan kedalaman 3 meter. Berapakah lama kolam air tersebut akan terisi penuh oleh air? Informasi yang didapat bahwa debit yang pertama adalah 4 meter kubik per menit. Debit kedua adalah 6.000 liter per menit. Ukuran kolam panjang 25 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman 3 meter. Ditanyakan berapakah lama kolam air tersebut akan terisi penuh oleh air. Langkah-langkahnya, yang pertama cari volume kolam. Volume sama dengan P kali L kali T. P-nya 25, L-nya 10, dan T-nya 3. Maka kita masukkan 25 kali 10 kali 3 sama dengan 750 meter kubik. Langkah kedua, kita jumlahkan debitnya. 4 meter kubik per menit ditambah 6.000 liter per menit. Kita samakan dulu satuannya. Liter sama dengan desimeter kubik. 6.000 liter sama dengan 6.000 desimeter kubik, sama dengan 6.000 per 1.000 meter kubik. Kita merubahnya ke meter kubik karena volume yang didapat itu meter kubik. 6.000 dibagi 1.000, karena dari desimeter kubik ke meter kubik itu naik 1 kali, sehingga dibagi 1.000. Hasilnya adalah 6 meter kubik. Sehingga 4 meter kubik per menit ditambah 6.000 liter per menit sama dengan 4 ditambah 6 meter kubik per menit. Hasilnya 10 meter kubik per menit. Langkah ketiga adalah kita cari waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu, maka waktu sama dengan volume dibagi debit. Kita masukkan angkanya, 750 meter kubik dibagi 10 meter kubik per menit. Hasilnya adalah 75 menit atau 1 jam 15 menit. Kesimpulannya, jadi lama waktu kolam terisi penuh adalah 75 menit atau 1 jam 15 menit. Demikian pembahasan tentang satuan volume dan debit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.